Segi global atau dari segi renewable energy itu sendiri apa aja sih Zak teknologi-teknologinya yang lo tahu? Nah, jadi kalau misalkan dari sisi global gitu ya, jadi gini. Jadi kan kita bakal tahu ada beberapa sources dari renewable energy, itu bisa dari solar, itu bisa dari wind, hydro, geothermal, bioenergi. Nah, Halo guys, welcome back to the Philomet. Hari ini kita kedatangan Zagi Berian, lulusan Teknik Mesin ITB dan founder dari Society of Renewable Energy. Halo Zagi, thank you deh udah datang hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari perkenalan dari diri kamu sendiri sama dari Society of Renewable Energy. ya. Oke, jadi kenalin, nama gue Zagi Berian, gue lulusan dari Teknik Mesin ITB. Sekarang lagi meneruskan Society of Renewable Energy, sebuah student organization yang gue buat untuk pemuda di Indonesia yang gue dirikan 2019. Kita lagi fokus buat building anak muda yang emang aware terhadap renewable energy, karena kita tahu in the end kita bakal shifting ke renewable energy. Jadi kita lagi mempersiapkan SDM-nya untuk siap di kemudian hari itu gitu kan. Nah, sekarang so far society ini udah ada di 34 kampus dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun gitu kan. Kurang lebih gitu sih untuk kenalan dari SRE-nya itu sendiri. Iya. Menarik sih nih kalau ngomong renewable energy ya. Kalau menurut lu sendiri, kenapa sih renewable energy ini penting di dunia dan di Indonesia? Iya, jadi kalau misalkan yang selalu gue bawain gitu kan paradigmanya, jadi selalu gue tekenin ke orang-orang yang emang pengen ke renewable energy itu bukan berarti fossil fuel itu akan habis gitu kan, tapi kita lagi menghadapi climate action, climate change gitu kan. Jadi salah satu alternatif solusinya itu emang bisa menggunakan clean and affordable energy, dan itu bisa didapat dari renewable energy gitu kan. Nah, itu yang harus kita tekenin gitu. Dan ya sekarang kita udah tahu kalau global temperatur udah naik dan lain sebagainya, jadi emang harus ada aksi nyata gitu kan. Nah, terus Indonesia juga sekarang emang udah ikutan Paris Agreement, NDC-nya juga harus dicapai 29% 2030 dan 41% kalau ada international support. Ya, jadi mau nggak mau ya emang kita harus menggunakan renewable energy itu sebagai salah satu cara buat reduksi greenhouse gas itu. Iya. Jadi yang pertama tadi lu bilang greenhouse gas emission ya, penting climate change karena kan lu global warming segala macam. Cuman yang kedua juga menarik, gue sempet baca juga ya, bukan baca lah ya fakta gitu. Bahwa faktanya adalah cost atau biaya untuk mendapatkan fossil fuel juga nanti akan semakin tinggi. Karena kan biaya dari renewable energy akan semakin turun, tapi untuk mencari oil, gas dan fossil fuel lainnya akan semakin mahal. Karena kan supply-nya semakin sedikit. Gitu. Jadi mau nggak mau pasti akan switch. Sekarang ataupun nanti. Dan juga dari segi supply tadi lu bilang walaupun nggak akan habis tapi theoretically akan habis in the future. Jadi persiapan. Dan juga dari segi political agenda, jadi kita semua emang pengen menuju sesuatu yang lebih positif gitu kan, yang nggak emisinya lebih sedikit. Jadi emang menarik banget ya ini. Tapi keren sih Riz. Iya, keren banget. Tapi tadi kamu mention ada clean sama affordable ya. Tadi affordability juga itu penting banget penting ya untuk juga, ini. Soalnya kalau kita dengar kayak renewable energy itu mahal, jadi kayak belum bisa dipakai secara mass. Tapi mungkin secara tren udah berubah ya sekarang. Menarik. Nah, kita sekarang mau ngobrolin tentang renewable energy. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang industrinya, dari mulai secara global trennya seperti apa, dari secara Indonesia juga regulasi seperti apa, bisnis model di renewable energy sendiri, dan mungkin beberapa next steps lah untuk Indonesia ke depannya untuk memanfaatkan renewable energy ini secara maksimal, gimana caranya gitu. Jadi mungkin di sini nanti kita dibantu Zagi untuk bahas tentang renewable energy. Jadi mungkin pertama bahas tentang renewable energy itu di dunia itu ada apa? Ada apa saja sih tipenya gitu kan. Karena kan kalau sekarang pertama misalkan nih kalau gue boleh tulis ya. Kan power ini kan listrik gitu ya, untuk
mendapatkan listrik yang kita pakai sehari-hari gitu. Nah di power dan listrik ini ada beberapa step gitu kan. Yang pertama ada dari generation. Jadi generation itu adalah menghasilkan energi listrik. Nah itu jadi di proses generation ini ada beberapa cara, tapi yang umum dikenal adalah mengkonversi dari satu komoditas, misalkan batu bara atau misalkan gas, itu menjadi listrik. Dan di sini itu ada proses macam-macam, dari mulai chemical to electricity atau mulai mechanical to electricity, jadi banyak kan. Banyak. Nah setelah generation, mungkin teman-teman tahu ditransmisiin nih listriknya kan, nggak mungkin di-generate di rumah, pasti di-generate di power plant namanya. Itu ditransmisi, transmisi dan distribusi, ya kan. Nah ini kalau di sini di PLN lah yang melaksanakan ini. Nah kemudian ke rumah atau ke end user. Ini kan gampangnya ya. Nah di sini di bagian generation ini di mana banyak problem. Yang pertama adalah dari segi majority of cost itu di sini ya. Cost sekarang ada fossil fuel, ada macamnya. Yang kedua ada namanya emisi, ya kan? Emisi GHG ataupun emisi yang lainnya. Nah, tadi yang Zagi bilang bahwa di sini itu dua hal ini bisa dimitigasi dengan renewable energy. Jadi mengapa ini generation ini sekarang dari mulai fossil fuel kita mau transisi ke renewable energy gitu. Nah kalau dari segi global sendiri atau dari segi renewable energy itu sendiri, apa aja sih Zak teknologi-teknologinya yang lo tahu? Nah jadi kalau misalkan dari sisi global gitu ya, jadi kan kita bakal tahu ada beberapa sources dari renewable energy. Itu bisa dari solar, itu bisa dari wind, hydro, geothermal, bioenergi. Nah, dari yang hal-hal kayak gini, ini sebenarnya menarik karena dari masing-masing resource itu dia punya perannya masing-masing. Kalau misalkan dibedah jadi perannya sendiri, dia ada yang base load, terus ada untuk peak load di sini. Nah, untuk yang base load itu kegunaannya buat sehari-hari supply, karena kebutuhan dasar kita tuh berapa sih gitu kan. Nah itu yang biasanya buat nyumbang di base load itu bisa dari hydro dan geothermal. Nah terus kalau misalkan untuk yang peak load itu dari solar, wind, hydro juga bisa di situ, sama bioenergi juga bisa. Nah di hal-hal ini sebenarnya yang kita emang harus tahu dulu peran-perannya masing-masing. Jadi kalau misalkan di peak load itu kan kita tahu kalau di jam-jam tertentu orang butuh supply yang cepat gitu kan. Nah tapi di satu sisi untuk mengenerate-nya itu dari hydro, geothermal itu akan sangat sulit gitu kan. Atau misalkan yang steam turbine gitu. Nah itu salah satunya bisa disuplai dari solar, wind, hydro gitu di situ. Nah ini kita bicaranya yang renewable ya. Tapi yang buat sekarang itu saat peak load dia masih pakai yang diesel. Nah ini gitu yang ada di dunia sekarang. Tapi lambat laun diesel ini bakal shifting ke hal ini, bakal dirubah. Peak load itu jadi ada waktu-waktu tertentu yang penggunaannya itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Kayak contoh malam hari gitu kan. Malam hari, okay. Malam hari itu kita butuh listrik cepat gitu kan di situ, atau buat siang hari ada beberapa industri yang emang lagi butuh di situ. Jadi bakal ngerubah si base load-nya itu sendiri gitu. Gitu sih paling. Kalau menarik sih ini. Kalau dari segi penggunaannya itu selain dari base load dan peak load, itu ada lagi nggak sih perbedaannya Zak? Misalkan di solar ini, dia itu karena kan solar kan dari matahari ya, berarti kan dari pagi dan siang. Nah kemudian malam kan nggak ada. Sementara kalau hydro tuh kan berdasarkan debit air dan macam-macam. Itu perbedaannya gimana ya Zak? Nah jadi gue jelasin dikit lagi. Ini kalau misalkan kita tahu kan matahari kita nggak bisa prediksi, wind juga nggak bisa prediksi gitu kan, hydro juga kadang dia bisa turun gitu debit airnya gitu di situ. Nah itu disebutnya kan intermitensi juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan buat masukin ini misalkan ada grid kita di sini, grid
Terus ini ada apa namanya variable renewable energy resources gitu di situ. Terus ini dimasukin ke ya end user. Nah ini kita nggak bisa sembarangan gitu. Kalau misalkan apa namanya solar, kita kan nggak tahu kira-kira matahari hari ini bakal bersinar seberapa lama gitu kan. Nah itu nanti bakal ngeganggu si sistem ini sendiri. Kalau misalkan sistem ini keganggu, singkat cerita gitu kan, dia ntar kelebihan atau kekurangan itu bisa terjadi gangguan. Yang paling kita rasakan sekarang adalah blackout gitu kan. Jadi kalau misalkan sistemnya itu kadang apa namanya nggak sesuai, nah itu yang kita rasakan mati listrik gitu semuanya gitu. Nah ini yang harus apa namanya kita pertimbangkan lah untuk yang variable renewable energy sources. Berbeda dengan geothermal sama hydro gitu kan. Kadang hydro juga ada yang kita maintain gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi hydro sendiri kita bisa maintain gitu thresholdnya di berapa gitu kan, batasannya gitu. Jadi kalau misalkan udah di batas segini, oh ya udah kita tekan aja dulu di situ. Terus kalau misalkan geothermal itu ya itu 24/7 gitu. Jadi ketika kita udah dapat dari dalam bumi gitu kan, misalkan ini power plant-nya gitu. Terus dia dimasukin lagi ke bumi, ya itu akan terus 24/7. Cuma untuk geothermal itu biasanya lifetime-nya di 25 tahun gitu kan. Jadi setelah dia 25 tahun dia akan turun gitu. Nah, terus untuk geothermal juga ada beberapa kali kita emang harus ngebor sumur baru biar uapnya itu keluar lagi gitu. Nah, itulah kira-kira perbedaannya di situ sih dari tiap-tiap resource. Berarti yang hydro sama geothermal tuh bisa dibilang lebih stabil ya? Lebih stabil itu gitu kan. Kalau sekarang kan currently kalau fossil itu kan gas, coal. Ya. Itu baseload. Itu baseload, stabil ya berarti. baseload gitu Bisa kan. dikonsider baseload ya. Tapi kalau penggunaan gas itu ya itu bisa dipakai buat transisi Peaker aja juga sih, ya? iya gitu kan, buat ke peaker juga bisa di situ. Iya. Jadi kalau dari apa yang aku ngerti, berarti mesti dikombinasi ya antara variabel sama yang base. Betul. Yang itu yang Nah stabil. makanya kalau misalkan sekarang kita mau pakai misalkan dari VRES ini, kita emang harus pakai satu buffer gitu di situ. Nah buffernya kita ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga ya long termnya itu seperti apa gitu kan. Karena kalau misalkan kita mau apa namanya menggunakan solar gitu kan, itu harus kita backup dengan baterai gitu. Terus kalau misalkan nggak pakai baterai, mau pakai yang kayak gimana lagi, itu kan harus diperhitungkan gitu. Itu ada masing-masingnya lagi, ada yang dari short term, terus ada dari mid-nya, ini ada dari apa namanya untuk long termnya. Nah ini tiap-tiap apa namanya masing-masing punya jenisnya sendiri sih gitu. Ini menarik juga. Ini buat menjaga kestabilan grid aja kalau ini. Terus kalau misalkan di kita grid itu kan ada yang konvensional sama smart grid kan. Nah di kita masih pakai yang konvensional dari sisi grid. Dimana konvensional itu ya agak sulit buat VRES itu masuk ke grid itu gitu. Karena kan kita harus nggak tahu ya kalau di Indonesia itu ada yang namanya dispatchable gitu. Itu masih manual pakai orang gitu kan. Jadi kayak ini kita mau masukin segini nih gitu kan. Dia kan harus ini kalkulasi gitu-gitu. Jadi kira-kira masuknya gimana. Tapi kalau misalkan udah smart grid gitu, ya ya udah ini udah masuk automatically gitu. Cuma ini kita masih belum sampai di smart grid gitu. Iya. Berarti dia menarik karena poin lu adalah jadi untuk tadi gue balik sini ya. Untuk base load dan untuk peak load ini berbeda juga ya prerequisite-nya. Dimana kalau base load ini lebih gampang lah di dispatch. Iya. Karena kan stabil. Sementara kalau variabel ini karena dia intermittent, perlu satu kalau nggak smart grid, kalau nggak dua storage gitu. Storage-nya. Karena kan dia harus di-store untuk penggunaan di waktu yang ketika dia nggak memproduksi. Nah ini storage berarti baterai kan? Iya. Ada banyak juga dari baterai, terus ada yang bisa jadi sekarang tuh kalau misalkan mekanikalnya bisa pakai flywheel gitu ya, kan. flywheel tuh cepat ya. Terus kalau yang ini bisa pakai pump storage hydro atau sekarang pakai molten salt gitu. Jadi molten salt juga kita simpan energi dalam sebuah fluida, itu bisa dari molten salt atau ya oil juga itu bisa di situ, tapi oilnya yang apa ya semacam berbeda dalam sebuah tangki besar gitu kan. Jadi ketika kita butuh energi, kita bisa ambil dari situ. Ketika kita nggak butuh energi, kita store gitu di situ. Nah makanya itu disebutnya molten salt gitu. Jadi kalau misalkan memang lagi apa namanya lagi kita butuhin, ya udah kita alirin aja molten saltnya itu. Tapi emang harus dijaga temperatur berapa itu harus kita
maintain biar dia nggak nge-freeze gitu, masih bisa buat mengalir lah kurang lebih kayak gitu. Itu di dunia udah ada gitu kan, tapi di Indonesia masih belum punya yang molten salt itu. Padahal itu promising juga kalau misalkan kita mau main di kapasitas yang besar gitu. Kalau baterai pakai kapasitas itu udah mahal banget harganya gitu kan molten salt ini. Cuma orang masih belum terlalu berani buat main di molten salt tadi gitu kan. Itu masih ya ada beberapa yang udah proven, cuma masih belum berani dikembangin di tempat-tempat lain gitu. Case-nya itu concentrated solar power. Jadi kan matahari kita bisa generate-nya dari dua cara. Yang pertama itu pakai gelombangnya. Terus yang kedua itu kita pakai panasnya gitu di situ. Nah, ya panasnya itu biasanya dia butuh suatu storage besar. Nah, itu disebutnya bisa pakai molten salt juga di situ gitu. Iya. Nah, berarti kan tadi balik lagi ada beberapa macam teknologi kan. Dari mulai geothermal, hydro, terus solar, wind. Mungkin ini yang big four-nya lah ya. Nah, dari yang big four ini, kalau menurut lu yang paling berpotensi di dunia ya, di dunia dulu nih. Ini yang mana? Karena kalau mungkin take gua, yang pertama geothermal sulit karena kan itu spesifik ya, land spesifik. Jadi kalau memang nggak ada sumber geothermalnya ya nggak bisa. Terus kemudian hydro juga mungkin ke spesifik juga gitu. Tempatnya ada nggak ada debit air atau misalkan ada potensi air. Tapi kalau solar ini kan theoretically di mana-mana mungkin ada cahaya matahari. Wind juga mungkin theoretically juga ada angin, tapi mungkin berbeda-beda keadaannya. Jadi apakah konklusi atau hipotesa gue bener bahwa solar dan wind ini is the main drivers of renewable energy? Benar-benar. Jadi kalau misalkan sebenarnya yang drivernya itu emang benar solar sama wind gitu kan. Walaupun sekarang kita kalau misalkan bicara kita paling tepat tuh untuk mengenerate ini gimana ya, balik lagi kan dari tiap-tiap daerah punya potensinya masing-masing gitu. Cuma untuk yang paling enak ya solar sama wind, apalagi ini bisa menjangkau di daerah-daerah yang terpencil gitu kan. Kalau misalkan solar gitu di Indonesia itu berdasarkan data gitu dari Global Atlas dan lain sebagainya, itu global radiationnya di angka 3,4 gitu kan sampai 4,4 kWh. Itu dalam jangka waktu penyinaran tuh sekitar 3 sampai 5 jam gitu kan. Nah, ini udah bisa kita pakai solar di sini gitu kan. Nah, ini mostly daerah di Indonesia itu segini potensinya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan bicara wind, kalau misalkan dari solar lagi kan berarti dia emang bisanya siang hari kan. Saat siang aja gitu. Nah, bagaimana dengan wind gitu kan? Kalau wind itu ada yang namanya cut-in speed. Jadi cut-in speed itu dari misalkan ini grafik gitu kan, di kecepatan berapa dia itu bisa mengenerate listrik atau memutarkan sudut turbinnya gitu kan. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu rata-rata yang bisa memutarkan itu di angka 5 sampai 7 meter per second, itu udah masuk ke cut-in speed gitu kan. Tapi di luar negeri itu bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, sebenarnya lebih menariknya lagi dari wind, kalau misalkan kita tepat gitu si lokasinya, ini juga bisa malam-malam gitu kan. Nah, ini yang lebih menarik gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi malam-malam gini solar nggak bisa, wind ternyata masih bisa gitu. Nah, itu kalau misalkan tepat banget, ini bisa jadi salah satu solusi biar dia ada terus 24 jam walaupun gitu kualitasnya berbeda dari tiap waktu. Nah, itu sih yang paling menarik dari solar sama wind ini gitu. Tapi kalau misalkan bicara lagi untuk ke rural electrification dan lain sebagainya, sebenarnya hydro juga ini suatu hal yang menarik sekarang. Sekarang udah ada skalanya benar-benar kayak pico hydro banget gitu kan. Pico, terus dia bentuknya helix si turbinnya itu kita taruh di selokan, nggak butuh debit yang besar gitu kan, headnya juga nggak butuh yang besar ya. Jadi dia bakal memutar si helix yang turbinnya tadi, itu bisa menghasilkan listrik. Nah, itu biasanya untuk menerangi jalan aja sih, itu di angka ya less than 50 watts lah gitu kan, untuk yang berguna di desa-desa gitu kan. Karena kan kita tahu kalau misalkan kita terjun ke desa banyak banget gitu yang gelap gitu kan, nggak ada listrik gitu kan, solar nggak bisa, wind nggak bisa. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi hydro gitu. Berarti menarik nih, ada satu key takeaway menarik sih yang gue lihat. Yang pertama adalah solar dan wind adalah mungkin mayoritas lah ya dari driver dari renewable energy. Tapi solar dan wind itu picker.
Jadi bukan base loader. Kalau Iya. kan nih geothermal miner Iya. itu kan base loader nih. Benar-benar. Picker. Jadi gimana caranya memenuhi kebutuhan dengan picker aja, dengan intermittent renewable sources. Nah, itu kalau misalkan sekarang dia masih di backup, jadi bentuknya hybrid, itu bisa pakai baterai, tapi bisa pakai diesel. Tapi kebanyakan orang lebih prefer diesel karena kan kita emang harus sampai ke market juga ya. Kan tadi kan affordable gitu kan. Harus affordable. Nah, sekarang masih ada di pakai dieselnya dulu, belum pakai baterai gitu kan. Tapi untuk menjadi economical harus ke baterai gitu kan. Karena kan diesel juga mahal kan. Kalau untuk nge-start diesel. Jadi prerequisite-nya adalah ya baterai ini kuncinya gitu ya. Kalau baterai gitu masih berapa besar ya untuk kayak nyimpen misalnya satu desa gitu? Tergantung sih. Jadi kalau misalkan kita nih ya baterai gitu, kita mau generate-nya jadi baterai itu dia kalau misalkan mau awet kita harus pakai nggak boleh lebih daripada 50%. Rule of thumb-nya ya ini di industri gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau pakai 5 kWh gitu kan, berarti kita harus punya baterai yang bisa men-storage sekitar 10 kWh, kurang lebih kayak gitu buat dipakai. Nah, terus untuk yang 10 kWh ini nggak bisa kita pakai dalam waktu 1 jam gitu. Oh iya, kita mau pakai 1 jam berarti kita generate aja 10 kilowatt gitu di sini gitu kan. Nah, itu bakal lebih awet baterainya nanti kalau misalkan kita pakai yang less than 10 kilowatt tadi, terus jamnya itu bisa lebih panjang. Nah, itu cara buat membuat baterai itu bisa lebih lama lah gitu. Nah, itu biasanya sekarang kalau misalkan desainer power plant gitu udah memakai rule of thumb ini, jadi biar nggak cepet rusak lah gitu kan. Kalau misalkan ini rusak ya sayang juga kan, investasi udah gede gitu sih. Ya, mungkin jadi tadi kan menarik kita bahas teknologi. Nah sekarang kita bahas sebenarnya gimana cara nge-push renewable supaya di-adopt gitu kan di sebuah negara. Dan pasti mungkin sebelumnya kita ngobrol dulu ya bahwa memang realitanya dari segi harga cost masih lebih tinggi daripada fossil fuel. Sekarang kalau kita lihat harga gas, harga batu bara kan sangat murah, ya kan? Apalagi di negara-negara berkembang pasti lebih murah untuk memakai fossil fuels gitu. Jadi gimana caranya nih untuk nge-push renewable? Di satu sisi kita nggak bisa rely on fossil fuel terus, tapi di sisi yang lain juga belum economical untuk pemain masuk ke renewable gitu. Kayak mendingan mereka main di bisnis yang fossil fuel karena kan lebih economical. Jadi apa yang dibutuhkan itu ya? Kalau dari sisi mungkin kalau gue gambar di sini, mungkin ini gue ngambil sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi mungkin di sini yang gue tahu ya negara-negara lain adalah dibutuhkan support nih. Ini sumbu Y mungkin support dari harga lah, support harga gitu. Dan kemudian sumbu X mungkin gue gambarin kapasitasnya. Nah, jadi mungkin untuk trigger player-player untuk mendirikan power plant renewable dibutuhkan suatu support. Jadi di sini gue gambarin adalah ini garis support nih. Ini garis support dari pemerintah nih biasanya dinamain dengan feed-in tarif ya. Di mana pemerintah memberikan suatu fixed amount of sales price per kilowatt hour yang pasti distudi di atas harga jual ideally, di mana akan mengincentivize pemain untuk mendirikan renewable energy. Tanpa ini, tadi gue bilang mendingan gue main di bisnis yang lain gitu kan. Makanya kalau kita lihat di sumbu X kapasitasnya mungkin pemain-pemain akan menarik juga ya renewable energy, makanya pemain-pemain tambah karena ada feed tarif nih gitu kan. Marginnya oke. Nah cuman secara logika nggak mungkin kan subsidi ya. Secara logika nggak mungkin subsidi pemerintah semakin nambah kapasitas, subsidi semakin gede-gede ya pemerintah juga rugi juga gitu kan. Makanya nanti feed-in tarif ini akan semakin berkurang dengan seiringnya bertambahnya kapasitas. Jadi seiring bertambahnya kapasitas, feed-in tarifnya berkurang, juga orang udah mulai kapasitasnya juga, penambahannya gue dikit aja deh karena udah banyak nih yang main, udah rame. Mendingan gue slow down dari segi pengembangannya. Nah teman, di satu sisi ini
ini kan juga sebenarnya ada lagi lah satu garis atau satu informasi, yaitu cost. Jadi harusnya kalau gue gambar yang lain, ini kan cost juga misalkan awalnya di sini ya, ini kan fit and tarif nih. Awalnya misalkan costnya di sini nih, ya kan, ini harga buat solar. Fit and tarifnya ada margin di sini kan. Nah lama-lama ini marginnya juga kan, cost juga turun karena teknologi kan berkembang juga. Costnya juga akan turun. Ini marginnya menipis nih, menipis. Tapi di satu sisi di mana nanti costnya udah mulai setara dengan fossil fuel. Walaupun subsidinya dikurangin, tapi costnya juga udah mulai setara dengan fossil fuel. Nah itu kalau kayak gitu apa yang terjadi tuh, Zak? Nah, kalau dari situ kan berarti nanti bakal apa ya? Ini bakal kompleks juga sih ya. Jadi kayaknya lebih asik gue jelasin untuk studi kasus di Indonesia kali ya. Nah, jadi kalau misalkan studi kasus di Indonesia, gue ganti warna dulu. Nah, kita masih main di bagian sini. Kita masih ada di sini kurang lebih gitu kan di Indonesia. Karena harganya, jadi udah ada, fit and tarifnya udah ada kan? Iya, fit and tarifnya udah ada. Jadi kurang lebih di Indonesia itu sekarang 85% gitu ya. Gimana caranya gitu kan? Jadi dari berbagai sources gitu kita 80% ini apa? Pembelian yang ntar gitu kan. Nah, kita bicara ini kita harus masuk ke BPP. BPP-nya itu biaya pokok penyediaan listrik gitu kan di Indonesia. Caranya itu kalau misalkan kita gambarin ada cycle-nya lagi, ada kurva gitu. Nah, jadi ini kan misal dari masing-masing wilayah gitu kan, naik gitu terus ke atas. Nah, berarti ada yang nasional juga nih BPP-nya kan, nasional BPP gitu di situ. Nah, terus kalau misalkan harganya itu kita lebih mahal yang setempat gitu kan, berarti kita ada peraturannya juga kalau di situ. Kalau harganya lebih mahal daripada nih, kalau misalkan nasional, terus ini lokal. Ini nasional lagi, lokal. Nah, kalau misalkan di nasional itu harganya lebih tinggi daripada lokal gitu kan. Nah, ini bisa dia belinya itu 85% gitu kan. Tapi kalau misalkan dia kurang daripada lokal gitu di situ, dia itu bisa bergain gitu di situ. Nah, harga bergain ya kurang lebih 85% gitu kan. Jadi nanti bakal di-decide gitu, oh ya udah ini gue bakal beli. Kalau misalkan harga lokalnya itu lebih mahal gitu kan, yang ini itu kita bayar sih harga listriknya 85% di sini. Ini dari segi konsumer. Dari segi IPP gitu, atau misalkan penyedia pembangkit listrik dan juga yang membeli listrik itu sendiri gitu kan. Berarti di kita ya kurang lebih PLN gitu. Jadi PLN beli ke IPP atau penyedia listrik gitu kan, kurang lebih kayak gitu kan, harganya dengan yang 85% lagi tadi gitu kan, singkat ceritanya. Nah, itu di Indonesia fit in tarif gitu kan. Nah, ini gimana caranya fit in tarif ini akan terus menarik gitu kan, dan itu sebagai bentuk support kan, support dari government gitu kan. Gimana caranya government itu bisa mensupport itu, berarti kan lewat regulasi-regulasi gitu kan. Nah, nanti di Indonesia itu sekarang lagi coba dibuatin RUU, sekarang lagi ada RUU EBT dan juga Perpres gitu kan, Perpres, dimana hal-hal ini singkat ceritanya yang related dengan bahasan ini itu untuk membuat renewable energy itu semakin menarik gitu kan. Nah, nanti mungkin gitu kan di suatu saat kalau misalkan RUU EBT Perpres itu benar-benar ntar terjadi, terus nanti di Indonesia akan muncul di sini mencapai titik ini gitu kan. Nah, lambat laun bener akan turun gitu. Nanti pemain-pemain ini ya udahlah, marginnya juga udah makin kecil sini. Ini udah sampai grid parity. Terus ada lagi cycle lagi yang satu lagi, yaitu gimana caranya kita naikin lagi ini. Gimana caranya itu pakai teknologi, bukan teknologi, jadi ini lebih ke arah mekanismenya itu harus ada dorongan dari market gitu di sini. Kapan market itu mulai mau menggunakan itu? Jadi ketika dia emang udah sadar, dia udah harganya juga udah oke di situ gitu kan. Jadi mereka willing buat beli listrik itu dari sumber yang energi terbarukan gitu kan, yang bersih gitu kan. Nah, hal ini kurang lebih ya masih cukup lama gitu kan di situ. Ya mungkin nanti di generasi kita lah yang masih muda ini yang bakal bisa merasakan
gimana sih caranya driven from the market itu bisa naikin install capacity dari EBT itu sendiri gitu. Itu yang menarik sih, prediksi gue sendiri ya, ketika generasi kita udah pada di top-topnya lah kurang lebih gitu sih. Kalau misalnya kamu bisa kasih high level prediction nih, kira-kira untuk setiap tahun ini kapan kita akan mencapai grid parity, kapan kita akan mencapai kayak teknologi market driven pricing gitu. Nah ini in my opinion aja kali ya. Jadi kalau misalkan feed in tarif gitu, kita kan bakal punya target government 23% itu di tahun 2025 gitu kan. Terus 31% Renewable Energy Mix. Iya, RE gitu kan, Renewable Energy Mix di seluruhan bauran energi, itu bisa dari coal dan lain sebagainya. Ini 31% di tahun 2050 gitu kan. Nah, sekarang kan kondisinya di 2021 kita masih ada di angka ya kurang lebih 12% lah gitu kan. Gimana caranya gitu kan, kita dari 12 ini mau ke 23%. Nah, berdasarkan beberapa kalkulasi yang dibuat gitu kan, baik itu dari government atau think tank gitu di Indonesia, itu butuh kurang lebih 10.000 megawatt gitu kan. Berarti ini harus 4 kali usaha kita sekarang gitu di situ. Nah, mau nggak mau ketika kita mau mencapai 2025 yang 23%, itu pasti feed in tarif itu akan semakin diberlakukan gitu kan. Government pasti agresif banget buat membantu pemain-pemain ini gitu kan di situ. Ya nanti lambat laun setelah 2025 gitu kan menuju ke 2050 itu bisa sampai ke grid parity. Nah, setelah 2050 ke sana, karena kan di dunia juga udah ada namanya zero emission gitu kan. Net zero emission gitu. Net zero. Itu kalau misalkan dari IRENA, jadi IRENA itu salah satu lembaga yang emang fokus juga di renewable, itu nargetin di 2050 gitu kan. Nah itu gimana setelah 2050 ke sana, mungkin gaya hidup kita udah semakin aware terhadap renewable energy, pengen yang bersih-bersih gitu kan, terus ya untuk contribute juga ke lingkungan gitu. Nah jadi mereka pasti bakal memilih yang dari resource yang baik-baik itu gitu kan. Nah dari situlah mungkin kita nyampe ke tahap yang ini gitu. Gitu sih. Nah, tapi menurut lu apakah feed in tarif ini pertanyaannya gue mundurin. Apakah government udah melakukan hal yang sewajarnya untuk mempush renewable energy? Kita tahu ada feed in tarif, tapi kan ada yang lain juga kan. Misalkan regulasi terkait A, terkait B, terkait TKDN misalnya. Itu apakah, karena gue denger dari pemain-pemain, belum terlalu dibantu nih dari pemerintah, masih kurang dan lain-lain. Apakah itu benar atau apakah seperti apa? Kalau misalkan dari gue pribadi gitu kan, tadi kan sempat ada di bagian TKDN dan lain sebagainya. Jadi kan kalau misalkan bicara TKDN itu sendiri, tentu dong siapa negara yang nggak mau lokal produknya itu digunakan gitu kan. Iya, jadi gimana caranya dia tetap berjaya di negaranya masing-masing. Tingkat komponen dalam negeri. Iya, jadi segala sesuatunya itu sebisa mungkin harus ada dibuat di Indonesia gitu kan. Entah itu baik dari perusahaan luar atau apa, yang penting dibuatnya di Indonesia. Nah, itu TKDN-nya sekarang tuh pengennya di 60%. Dimana ini terlalu besar buat pemain-pemain di renewable energy gitu kan. Karena di Indonesia sendiri pabriknya masih sedikit gitu ya buat yang ngeproduksi di sisi hilirnya gitu ya, di sisi hulunya gitu kan, itu masih sedikit. Jadi ini yang cukup menarik dan jadi perdebatan untuk pemain-pemain gitu kan. Gimana caranya kita mau jual kalau misalkan ya kita sendiri masih belum memiliki TKDN gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa cases gitu kita boleh pakai nggak pakai TKDN gitu kan. Terus ada juga beberapa yang harus menggunakan TKDN. Nah itu juga pemerintah udah membedakan kasus itu, salah satu bentuk kontribusi dari pemerintah untuk mensupport pemain-pemain tadi gitu kan. Ya mungkin salah satunya kalau yang dananya hibah, atau misalkan yang dari swasta itu boleh ya impor gitu kan. Terus kalau misalkan dari yang feed in tarif tadi, ya ini perlu dong, maksudnya gimana caranya gitu kan, yang kalau misalkan ini digambarin lagi ya masalah harga gitu. Jadi ini gua kasih semacam kayak area di mana fosil itu harganya segini lah kurang lebih gitu kan. Nah dari masing-masing resource kan ini masih di atas kan, masih di atas gitu kan. Nah sementara
kalau misalkan kita nggak nyampe di bagian situ, ya sebagai pemain nggak untung dong gitu kan. Ya mau nggak mau ya pemerintah harus bantu secara subsidi gitu kan. Ya itu yang memang harusnya dilakuin gitu. Di beberapa negara tuh emang udah bisa jadi lesson learn lah buat kita gitu kan. Itu dari Jerman gitu, dari Spanyol, sekarang juga di Southeast Asia juga itu bisa dari Vietnam gitu kan. Itu bisa jadi bahan pembelajaran kita buat memberlakukan fit-in tarif ini gitu kan. Ya hopefully aja ini Indonesia bakal bisa belajar dari negara-negara maju sih. Jadi kalau sekarang walaupun dengan fit-in tarif masih di atas. Masih di atas gitu. Ya. Dan itu kalau nggak salah kan ini kan ini daerah kan. Iya, daerah-daerah. Ada beberapa daerah mungkin di atas, ada di atas, ada di bawah gitu. Varied gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan tadi ya ini menarik juga gitu kan. Kalau misalkan ini digambarin, ini semakin tinggi itu dia ada di wilayah timur gitu. Di wilayah timur Indonesia. Nah, di sebagian ini di bagian barat atau banyaknya itu di Pulau Jawa gitu kan. Nah, ini cukup menarik juga. Gimana caranya kita mau meningkatkan energi terbarukan atau ya clean and affordable energy di Jawa? Kalau misalkan harganya aja di sini udah nggak menarik gitu kan. Mana mau pemain mau buat gitu di situ gitu kan. Nah, sekarang di Indonesia itu yang wilayah timur emang lagi jadi sasaran government program juga. Jadi emang itu bisa jadi salah satu solusi lah kalau pemain-pemain ini mau meningkatkan renewable energy itu bisa di wilayah timur ini gitu kan, karena harganya menarik banget. Masih gitu menarik kan. ya? Menarik banget gitu kan. Bayangin ini bisa harganya bisa tinggi gitu kan di situ. Sementara untuk yang nasionalnya di tengah gini gitu kan, yang gue maksud tadi 85% gitu kan. Nah jadi ya gimana caranya dari yang tinggi ini government atau pemerintah itu bisa nego, lu jangan pakai yang tinggi ini dong gitu kan, gue nggak bisa nih gitu kan. Ya itu dikali 85% tadi gitu kan, sebagai menarik juga gitu di situ. Jadi dalam sisi bisnis dia lebih menguntungkan lah gitu kan, kurang lebih. Kalau misalkan di daerah Jawa ya itu bisa saling ini aja sih, bisa jadinya agreement dari salah satu pihak gitu kan, PPA-nya bisa berapa gitu. Berarti kelihatannya kedepannya lebih banyak pembangunan itu di wilayah timur. Itu bisa ya, karena di timur itu lebih menarik gitu kan. Karena kalau misalkan kita bicara di tengah-tengah ini nanti gitu kan, dari masalah supply-nya juga kita udah excess gitu kan. Udah excess gimana gitu kalau misalkan gue cukup familiar lah ya dengan load curve yang ada di Jawa gitu kan. Di Jawa ini load curve-nya kira-kira kayak gini. Nah gitu kan. Nah ini kan yang terus di jam 0 sampai jam 23 lah gitu kan. Nah ini kan yang terpakai. Terus dia udah ada excess di bagian sini sama excess di bagian sini. Nah ini juga udah bingung gimana caranya kita bisa pakai excess ini gitu kan. Nah ini pemerintah itu udah coba mau bikin beberapa program-program menarik gimana excessnya itu kita bisa jual untuk keperluan listrik. Misalkan sekarang electric vehicle lagi mau coba dikembangin. Jadi kalau misalkan electric vehicle tadi mau nge-charge di jam-jam itu bisa diturunin gitu kan. Atau misalkan gitu kan, yang dari excess ini itu bisa disimpan pakai pump storage hydro gitu kan. Jadi ketika di jam ini gitu kan excess electricity-nya itu dimasukin ke pump storage ke PS gitu kan. Jadi walaupun memang kita 1 kilowatt kita kan naikin dari pump storage itu kurang lebih ini danau gitu kan. Ini storage-nya di atas. Jadi kita harus naikin air dari sini dari bawah ke atas gitu kan. Nah, itu pakai excess electricity yang ini. Jadi kita butuh misalkan 1 kilowatt dari bawah ke atas. Terus kalau misalkan kita bisa simpen gitu kan, kita lagi pingin nih gitu kan, kebutuhan, tolong dong alirin airnya dari atas ke bawah. Nah itu efisiensinya berkurang jadi di angka 0,65. Kalau misalkan kita bicara kayak gini, lah rugi dong kayak gini, nggak bisa. Tapi kan kita bicara ini excess electricity gitu. Diapain juga gitu kan. Nah itu bisa digunakan pakai pump storage ini. Nah di Pulau Jawa itu udah ada di Cisokan gitu kan. Kita lagi ada proses developmentnya. Itulah untuk mensiasati hal-hal tersebut. Itu jadi nanti dari atas airnya diturunin pakai dimuterin rotor iya, lagi ya? Turbinnya ya turbin gitu. lagi. Jadi dia satu sisi bisa jadi turbin, satu lagi bisa jadi pompa gitu kan kayak gitu. itu. Jadi emang ada lossesnya di 0,65. Ini udah ada ke studi lanjut yang bagian Cisokan ini. Iya. Menarik banget sih kalau kita ngomong ini. Tapi mungkin gue mau tanya hal yang susah nih. Yang gue mau tanya adalah technical oke ya, kita udah bahas, teknologinya udah bahas, regulasinya udah bahas. Karena ini menarik renewable energy.
sebagai anak-anak muda sebagai kita gitu kan, kita ngeliat ini pertama oke highly technical gitu kan, ini pasti kerjaan engineer atau misalkan orang yang tertarik gitu. Yang kedua ini juga regulatory driven. Ini semua kita ngomongin ini semua pemerintah. Jadi kalau ada orang yang misalkan ada anak tertarik sama renewable energy, apa yang bisa dilakukan? Soalnya satu ini maksudnya ini agak kompleks lah, industrinya kompleks, banyak stakeholdernya. Dan juga dinamiknya juga cepat. Jadi anak-anak kita ngapain sih gitu? Nah, ini gue coba beropini lagi gitu ya. Jadi memang gue lebih dekat ke teman-teman gitu kan, karena punya society juga. Kita udah cukup besar, jadi kurang lebih kita tahu demografi di Indonesia kayak gimana. Jadi ini gue bisa breakdown jadi beberapa step gitu. Di awal kita emang masuk ke awareness dulu di sini, gitu kan. Awareness, terus kita masuk di sini ke bagian knowledge gitu kan. Dari sisi knowledge kita ini harus ke experience di sini, sehingga dia ini nanti bisa advocate ke orang atau ke teman-teman lainnya gitu kan. Nah, sedikit gambaran terlepas dari ini. Jadi di Indonesia itu masih quality-nya masih medium to low gitu kan di situ. Gimana caranya kita tahu? Kita punya demografi dari teman-teman, kita bikin kuesioner gitu kan. Ternyata mereka masih jauh dari kata cukup dari standar industri itu gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Kapabilitasnya gitu kan masih belum memenuhi kriteria dari tiap-tiap industri itu sendiri. Sementara di industri kan dia mau bisa tetap berjalan harus ke SDM yang berkualitas gitu kan. Nah, di sisi awareness ini emang kita harus meningkatkan gitu kan. Gimana caranya anak-anak muda itu aware terhadap renewable energy gitu. Ini tahap awal gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa advocate kalau misalkan kita nggak aware di awal gitu kan. Nah, jadi di sisi awareness ini yang pernah gue coba pikirkan, memang ini harus segala pemerintah itu emang harus sudah mulai gitu di sini. Ini baik itu dari government, itu bisa dari private sector, atau di sini dari akademisi itu sendiri. Nah, itu di amplify sama media gitu di sini. Gimana caranya media itu bisa exposuring hal-hal tersebut gitu kan. Nah, itu sehingga bisa masuk ke anak-anaknya gitu di sini. Tapi yang sekarang lagi gue ciptakan, bagaimana caranya si anak-anak ini bisa connecting the dots atau misalkan menjemput bola gitu kan. Nggak usah deh lu nunggu government, private sector, akademisi untuk program-program tadi. Gimana caranya lu coba deh gitu kan jemput mereka masing-masing buat bisa mendapatkan hal itu sesegera mungkin. Nah, itu kan ketika aware. Nah, di sisi knowledge kayak gini, ini yang sangat sulit gitu kan. Di Indonesia ada dong universitas klaster 1, klaster 2, klaster 3. Bahkan di klaster 1 itu masih belum mempelajari renewable energy secara spesifik gitu kan. Itu masih sketcher, belum ada departemen khusus belajar ini gitu kan. Nah, hal-hal ini emang harusnya kita tingkatkan juga dari sisi dosennya itu. Gimana caranya dosen-dosen yang sekarang diaspora di luar negeri banyak banget gitu. Gimana sih kita bisa connecting dia ke Indonesia, itu kan bisa pakai teknologi gitu kan. Sehingga bisa ada transfer knowledge gitu di situ. Nah, harapannya itu dari tiap-tiap anak itu bisa mendapatkan knowledge gitu kan. Ketika anak-anak itu udah dapat knowledge, itu dikasih experience gitu di sini. Gitu kan. Ini bisa dari connecting gitu kan, connecting antara expert dan student gitu di situ. Nah, habis itu ke yang experience, ini juga ketika gue dulu kuliah pengen coba internship di sektor energi, tapi nggak ada gitu, gimana caranya gitu kan. Nyari platformnya susah gitu kan, apply-nya aja nggak diterima. Dari sisi kampus mau nanya ke kampus nggak tahu gitu. Nah, dari sini itu harus ada kolaborasi juga dari government, private sector, dan akademisi. Itu mungkin bisa buat dalam satu platform gitu kan. Platform yang bisa melihat, oh ini ada opportunity ini nih, ada opportunity ini, ikut join gitu kan. Gue juga agak cukup mempertanyakan ketika government itu punya program kampus merdeka gitu kan, atau internship magang 6 bulan. Gimana caranya kita bisa dapetin itu kalau misalkan nggak ada kesempatan gitu kan. Nah, ini emang harus mulai gitu di situ. Atau bahkan sebenarnya dari kampusnya sendiri itu bisa
membuat riset gitu sama teman-teman sehingga teman-teman tuh tahu gitu. Iya. Jadi ya emang itu gambarannya. Gue sering denger dari teman-teman gimana ya kita mau tahu tentang renewable juga nggak tahu kesempatannya ke lapangan, ngelihat turbin juga nggak tahu, ngelihat panel surya aja belum pernah gitu kan, sehingga mereka nggak ada gitu sense of belonging terhadap renewable energinya sendiri gitu kan. Tetapi udah ada beberapa cluster dari kita yang emang udah sampai ke experience sehingga dia mau advocate ke orang-orang pakai renewable energy aja bagus loh dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah ini kira-kira mungkin ya untuk learning path-nya youth di Indonesia itu seperti ini sih yang kita bayangkan gitu. Menarik. Karena kan sebenarnya apa ya? Ya benar, kayak anak muda kita bingung mau renewable energy mau gimana gitu. Mau kerja di mana? Mau pertama itu karena kan dikit juga kan supply-nya. Terus mau dapat pengalaman dari mana? Dari dosen nggak ada. Jadi mau kemana gitu ya. Jadi mungkin platformmu bakal bagus ya gitu ya. Untuk anak muda yang mau bisa join. Ini khusus student aja ya? Iya khusus student aja gitu. Jadi kita emang kalau udah lulus, terlanjur lulus terus pengen renewable energy. Kalau misalkan yang udah lulus gitu kan sekarang udah banyak ya, maksudnya ada NGO juga yang bergerak di renewable energy. Tapi emang itu cuma sebagai perkumpulan aja gitu kan. Sekarang yang udah lulus udah kerja nggak punya waktu sebanyak mungkin itu kan. Paling mereka itu kontribusinya transfer knowledge gitu kan di situ, atau bantu di bagian financing dan lain sebagainya. Itu ada beberapa NGO-nya gitu di situ gitu kan. Nah terus untuk yang anak-anak SRE ini entarnya gue juga lagi coba memikirkan setelah mereka lulus itu gimana gitu kan. Jadi mau kontribusi lewat apa? Nah gue lagi coba buat satu platform lagi namanya yayasan gitu kan, Yayasan Indonesia Muda Berbagi Energi, buat anak-anak itu terus berkontribusi dan lain sebagainya. Karena kita rasa harus kita build nih society itu dari awal gitu, biar nanti ketika zamannya ntar ada kita udah siap gitu kan gitu. Tapi kelihatannya zaman itu datangnya akan cepat ya. Harusnya Soalnya cepat, dari betul. Target pemerintahnya tahun 2025 itu mau 20%, walaupun masih jauh tapi kayak kita akan berusaha untuk mengejar ya. Iya. Kayak dari sisi SDM-nya juga udah mulai banyak orang yang tertarik. Dari sisi investasi juga udah banyak, kayak kemarin Indika ada announce investasi ke PLTS. Terus ada beberapa perusahaan energi terkemuka juga udah mulai masuk ke sana ya. Namanya juga udah masuk juga ke jadi kelihatannya ini changes-nya ini bakal cepat nih, dan kita harus siap untuk perubahan ini. Dan mau nggak mau pasti terjadi. Benar. Oke guys, sekarang nih diskusinya, nanti kita diskusi lagi. Oke. Thank you banget Zagi udah datang. Sama-sama. Thank you.